malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak kerabat, masih di ngota spesial Ramadan. Ada hal yang spesial pada malam hari ini. Alhamdulillah, seorang ustadz, seorang datuk kami hadir di program ngota spesial Ramadan. Iko dia. Assalamualaikum Datuk Yul. Apa kabar tuh? Alhamdulillah sehat tuh ya. Nah, kami juga mengucapkan Menapo TV mengucapkan terima kasih banyak tuh karena sudah nak hadir di program ngotai. Pada malam hari Iko kan terdengar suara kodok ya. Nah, jadi kita kok dikawani kodok-kodok tuh untuk dubbing belakang Iko real bro. Nah, di sanggar Ustadz Azhari dan malam tuh hajatan kami untuk ngajak Datuk ke ngota. Tema yang saya angkat pandangan yang salah terhadap Islam gitu. Nah, apa penyebabnya tuh masyarakat itu masih punya pandangan-pandangan yang salah terhadap Islam itu tuh? Apakah dari pola pikirnya atau ada penyebab lain tuh kalau pandangan Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di pandangan di dalam Islam ada sebagian kajian itu belum ada didalami. Belum Masalah hukum tadi. Berarti pendalaman hukum tadi belum ada sampai ke situ. Oh, berarti per individunya itu tuh. Nah, jadi masalah hukum itu dia belum sampainya. Belum sampainya. Nah, sama juga dengan saya. Nah, saya juga kalau misalnya agak berat juga saya masih bertanya juga lagi dengan guru yang lebih paham tentang hukum tersebut. oh, kalau ditanyakan yang ahli di bidangnya pasti dia tahu. Pasti tahu sih. Nah, misalkan kita kok nak mempelajari ilmu agama gitu ya. Iya. Nah, hal yang harus kita perdalam dulu itu apa tuh? Pertama kali ilmu yang kita dalami di dalam agama kita, agama Islam. Ilmu yang kita amalkan itu 3. Pertama kali kita mentauhidkan, arti mengesahkan Allah bahwa betul-betul Allah itu adanya. Dengan bersaksi kepada diri kita bahwa aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, arti 2 kalimat syahadat. Nah, sudah itu kita harus mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Sifat yang wajib bagi Allah itu di dalam kitab tauhid. Atau Islam itu sifat yang wajib 20, mustahil 20, yang harus 1. Itu yang harus 1 iya, betul? Harus 1. Artinya apa yang dijelaskan itu kelukul limungkinin autarkuhu, katanya di dalam kitab di tauhid itu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Memperbuat sesuatu atau meninggalkannya. Memperbuat sesuatu atau meninggalkannya. Misalkan tuh, itu masih itu saya tuh untuk mengkaji tuh, dalamnya seperti apa tuh? Nah, kalau masalah contohnya, dia memperbuat sesuatu dan juga dia bisa meninggalkan sesuatu, karena dia kalau yang memegang sesuatu yang di atas kuasa Tuhan itu, iya sifat, iya itu. Nah, kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Itu untuk memperdalam ilmu. Nah, iya tauhid. Sudah tauhid, baru fikih. Ya, fikih itu tentang ibadah. Sedangkan ilmu ibadah kita kepada Allah itu untuk menghidupkan jiwa tauhid tadi. Contoh kita sholat. Di dalam sholat itu sudah terkandung di dalam kita ngajaran sholat itu rukun Islamnya ada, rukun imannya ada. Iman tadi kembali kepada kitab tauhid tadi. Tauhid itu. Iya. Nah, jadi di dalam sholat itu sudah mencakup rukun iman dan rukun Islam. Ya, kembali ke pandangan Islam tadi tuh. Saya itu ke tema awal tadi. Terkadang kan ada alasan tertentu mengikutkan sunnah Rasul. Nah, itu kan sering di tengah masyarakat itu ya. Nggak boleh itu dikit, apalagi dia anak-anak muda kan tuh malam Jumat balik cepat kan kemana? Sunnah Rasul katanya. Model itu. Ada juga misalkan masalah poligami itu kan termasuk perbincangan juga, bercakap-cakap emak-emak, bapak-bapak nak menang ya pasti kan tuh. Mengenai poligami kata dia kan mengikuti Rasul itu tuh kan. Terkadang kan ada pandangan yang salah juga kan. Nah, yang sebenarnya seperti apa tuh? Bukan Nabi mau poligami, Rasul mau poligami enggak.
Ha. Maksudnya dari kalimat itu jangan kita berbuat zina. Sebab kalau kita sudah mempergauli seorang perempuan yang muka muhrim itu zina jadinya kan. Nah, kita berselewat ambil itu sudah termasuk zina, kita berdekatan. Nah, makanya aku harus ada jarak. Harus ada jarak. Ayo, harus ada jarak. Kalau kini kan iya ada yang beristri 2, beristri 3. Apakah itu memang tuntunan dia nak ngikuti alasan dia kan Rasul be. Ada berapa orang istri gitu ya. Nah, kalau di zaman Rasul itu dia memilih istri itu seperti apa tuh? Untuk konsep Rasul sendiri sehingga dia punya banyak istri itu yang diterapkan oleh Rasulullah gitu. Nah, jadi di situ tuh Rasulnya kan tujuannya baik, bukan seperti kita. Dia Rasul. Iya. Tidak, tujuannya baik. Karena zaman itu maksud tujuannya itu supaya umat kau bisa memperbaiki diri kalau yang tinggal dari itu juga, yang ada belum masuk Islam karena dia nikah dari masuk Islam. Berarti ada sejarah galau dari beberapa istrinya. Ya, ada sejarah semua. Ada sejarah galau di situ. Misalkan beberapa orang istri yang kita kenal. Iya, dia kalau tidak salah itu yang jelasan itu 11 istrinya. 11 ya. Tapi 11 itu ada yang meninggal. Oh. Nah, ada 11 hidup kalau tidak. Berarti asal usulnya pun diselidiki Rasul mungkin waktu itu. Ya dong. Sudah Siti Khadijah meninggal bahwa dia nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah juga dia nikah ya, umur berapa Siti Aisyah? Umur 8 tahun. Dia nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah baru umur 8 tahun. Umur 8 tahun? Iya. Apa sebab dia nikah itu? Nah, kalau kita dengar sejarah kan? Iya. Nah, sejarah di zaman itu, sebab Sayyidina Abu Bakar itu kan adalah sahabat Rasul. Sahabat Rasul. Yang dipercayai. Nah, jadi oleh karena di situ tadi, daripada banyak kata maksiat, itu tadi. Cuma dia belum bergauli. Dalam 8 tahun belum ada dia bergaul dengan istri. Iya, kalau zaman kini ada hukum perlindungan anak. Mungkin zaman dulu sudah mikirkan itu. Sudah ada juga. Sudah mikirkan itu ya tuh katanya. Jadi sampai umur 15 tahun baru dia mempergauli. Mempergauli itu. Iya, sudah sampai akhir balik. Paling kita kalau kini itu 17 tahun. Oh. Dari di langsung nikah, Nabi nikah dengan Siti Aisyah 8 tahun langsung. Ada jando tua tuh ya. Iya. Jadi kalau masalah poligami itu memang ayatnya ada dalam Quran. Nah, mengapa orang selalu menyandarkan antara kepentingan bisa jadi kepentingan seksual dia? Betul. Tangkiu atau balakum minan nisa imasna wasula sawaruba. Nah, fa'in hiktum Allah ta'dilu fawahidah. Jadi kata dia boleh seorang laki-laki itu menikah istri apa 2, 3, 4. Tapi kalau dia ada adil cukup 1. Untuk adil itu. Iya, maka cukup 1. Nah, kalimat tafsir lain tuh. Allah bukan nyuruh sekaligus. Pakai ujung. Kalau udah ada adil cukup maseko. Berarti zaman Rasulullah yang namanya Rasul pasti adil. Pasti adil. Nah, konsep adil seperti zaman itu seperti apa misalkan tuh? Nah, misalkan seperti apa adilnya Rasulullah itu? Bisa ada gambar kan ya tuh? Misalkan kalau bersikap. Maksudnya itu adil itu dia tanpa sepengetahuan istri yang lain itu ditemukan, disatukan. Ini saya mendengar cerita juga. Istri Nabi ini kalau dengar sejarah ini, yang sekok dibelinya itu umpama contoh. Iya, contoh. Belinya cincin. Bukannya sama, rupa sama. Tahu tak yang istri kedua tadi? Istri pertama tadi, tahu tak yang kedua dibeli serupa? Lagi kom itu pula beli serupa. Lagi kumpulkan, ditengok. Baku yang menyatakan adil tuh yang nerimo pasti itu. Nah, jadi apa kata dia? Kata Rasul kau kata dia enak dia. Ditimbang tinggi beli. Yang pada ditimbang pilih. Sopo be itu ya. Nah, jadi kalau 2 malam yang kau, 2 malam yang kau, 2 malam yang kau. Kalau semalam. Oh.
Berarti kan ya itu kan apa pencerahan juga untuk kita kan. Iya. Jangan. Sanggup tak yang macam tu. Iya, itu pula dia pikir sanggup apa Sanggup tidak? tidak? Ah. Nah, maka turun tadi ayat tadi banyak itu kalau tadi itu bawah hilang cukup sekok kan. Iya. Sanggup. Iya. Dan akhirnya pun kalau saya pertimbangkan di masa kini gitu ya. Yang jadi korban itu ya perempuan juga akhirnya. Padahal kan posisi seorang perempuan sedangkan ada kata pepatah tuh surga di bawah telapak kaki ibu katanya itu. Harkat martabat perempuan itu kan tinggi sebenarnya tuh. Apakah itu di dalam Islam dipelajari juga tentang harkat martabat perempuan itu tuh? Nah, iya. Nah, misalkan mengapa ibu itu kan? Iya. Emak di kan. Sebab kunci pertamanya adalah dari mak tadi. Kenapa saya bilang kemarin? Ya. Dah boleh kalau orang tua dulu dipanggil ibu, dipanggil apa macam kini tu. Apa mulai dipanggil mak. Tuh. Sebab kalimat mak tu adalah air. Mak itu air. Air bahasa Arab mak, alma bahasa kita air. Oh. Jadi ibu kita itu tempat kita minum. Iya. Kita lahir kan tempat kita minum. Tempat kita minum. Iya, Iya. di sana kita berkembang. Iya, 9 bulan itu tuh ya. Jadi jangan salah-salah. Ah. Baik kuno panggilan mak. Iya kuna. Itu ya di masyarakat sering itu. Iya, padahal mak itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Alma. Dan itu pun mempertinggi derajat Iya. emak itu. Betul. Cuma kalau orang kini itu udah panggilan mak tu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau panggil bahasa Arab tadi, kalau ibu tadi umi. Umi, Iya, umi. Itu bawa ibu ya. ibu. Ya. Kalau mak dia Hai. Nah, itu pandangan tentang masalah poligami itu. Iya. Ada lagi di seputar masyarakat kok yang sering jadi perdebatan tuh gampang menyatukan syirik kafir kepada seseorang. Budaya lah. Karena kami pun di komunitas kan bagian di bidang budaya. Kadang kami nyelidikkan pembangunan rumah yang pakai tebu di atas lalu ada kelapo, ada panak-panik simbol. Akhirnya kan orang ikut syirik. Nah, pandangan agama padahal kan budaya. Rumah tuh rumah orang Islam juga kadang-kadang tuh. Nah, makna kajiannya tuh untuk ketika kita bertemu dengan orang tuh bisa kita luruskan lah tuh pola pikir itu. Dan kita dulu ngambil kesimpulan, jangan dulu kata dia syirik. Ya, jangan. Jelasi dulu. Jelasin, nah cara menjelaskan. Kalau kita tahu jelasi. Iya tuh. Cuma kalau saya masalah tuh saya jelasin udah gitu ya. Asal usulnya udah tahu. Asal-usul. Iya. Asal usul tuh saya udah tahu. Tapi kalau pandangan antara budaya dengan agama di dewek tuh apakah bisa nyambung? Apakah terpisah? Ada nyambung. Ada yang nyambung. Ada yang nyambung, ada yang terpisah. Oh. Contoh, nazam itu budaya. Nazom, ya di dalam Islam. Maulid itu budaya juga Islam. Karena di situ datik sebenarnya kalau dikaji yang Iya. dikaji yang contoh kalau kita kaji dan kita memperingati Maulid Nabi datik. Berarti itu ya. Datik. Cuma oleh karena kita punya juga pendapat dalil dari Nabi juga sering dakwah itu menjelaskan juga. Nabi puasa Senin dengan Kamis. Iya, Nabi puasa. Nah, jadi dikatai apa nak Rasul sering puasa hari Senin. Hari Senin adalah kelahiranku. Kelahiran Nabi. Nah, kelahiran juga hari Senin. Iya. Hari Kamis amalku diangkat. Amal kita diangkat di hari Kamis, maka dia puasa hari Kamis. Nah, hari Senin ini mengingat. Nah, dari situlah orang ambilkan bukan memperingat hari ini, menjelaskan tentang setelah Nabi Muhammad lahir apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Nah, setelah Nabi Muhammad. Jadi yang terjadi setelah Nabi Muhammad lahir, Islam makin bertambah, umat semakin damai. Nah, penduduk semakin tidak kebingungan tentang pendapat hukum apapun pun yang dijelaskan telah dijelaskan oleh Nabi. Nabi juga melalui wahyu dari Allah SWT melalui Jibril, bukan langsung dari Nabi. Ya. Berarti sebenarnya Islam itu kenyo untuk mempersempit orang berpikir sebenarnya. Islam itu damai. Islam itu damai. Damai. Bahas kata Islam pun damai. Sebab
kalau saya dengar-dengar penceramah menjelaskan agama itu sekok dulu dari nama Nabi Adam, nama aslama, selamatkan. Aslama. Ya, aslama asal. Tidak ada agama yang nyebutkan seperti Islam. misalkan di Indonesia ada 5 agama gitu. Aslama, selamat. Selamat. Oh. Jadi Islam ia menjadi rahmatan lil alamin nih. Rahmatan lil alamin. Kenapa? Kebanyakan di Islam itulah bisa umat itu menjadi damai. Di Islam bisa Umat jadi damai. Tapi kalau memang dia mengkaji itu, Islam tak ada membuat perpecahan. perpecahan. Gitu. Tapi Tak di kondisi kini tuh, misalkan ada yang menyebutkan Islam itu satu, selain dari itu halal darahnya untuk diminum. Ungkapan-ungkapan yang menggebu-gebu itu tuh. Nah, misalkan ada beberapa aliran egosentrik masing-masing itu tuh, itu pandangan salah mungkin. cuma sebagian tuh macam itu. Mm-mm. Kadang-kadang contohnya kemarin kejadian di waktu ribut di Jakarta ada. Iya. Nah, sebenarnya bukan yang membuat kacau itu bukan orang Islam, Bukan orang Islam ya. bukan Islam kalau saya analisa. Iya, iya, iya. Ya. Sebenarnya yang paham Islam tuh mustahil untuk berpecah. Iya, iya. Nah, Masuk deh ya. jadi kalau saya rasa yang membuat kacau itu bukan orang Bukan Islam. orang Islam. Kalau Islam dia nak Dia enak. Berarti kalau misal dia kan berbuat kekacauan di muka bumi, kau jangan, walaupun KTP-nya Islam, jangan ngaku Islam Ya, ya. jangan ini. Selama dia buat kekacauan, Ya, dia damai dulu, baru Islam. Islam. Iya, iya tuh. Saya nggak ada kita Islam. Contoh, beramal juga harus damai, Beramal. ibadah juga harus damai. Maksud damai itu macam-macam, santai. Iya, iya tuh. Nah, apa nama tuh kalau kita beribadah itu kan tenang. Nah, sudah tuh kalau kita nak sholat kan harus tenang, Harus. kita dulu. Ah, Bawa doa harus elok dulu, bersih dulu kalau segala najis di badan. iya, iya tuh. Nah, Ada tuntunannya. ya ada tuntunannya. Yang betul-betul kayak itu kata saya tadi, Ah, kita sibuk masalah seperti sekarang. ah. Nah, apalagi di dalam bulan Ramadan, kenapa kita ada tarawihan lagi? Oh, di momennya COVID-19 Ya, kalau iya. bahasa kumpe itu tuh. Dan itu dia bukan mencegah Iya. sholat tarawih. Bukan mencegah sholat tarawih tuh ya. Iya, kondisi kini ya. Itu termasuk jadi yang butuh kita bagi penjelasan juga tuh ya. Bukan dia Ah, ah. menghentikan sholat Seputar. tarawih. Tidak ada dia menghentikan sholat tarawih. Iya tuh. Di saat seperti kini, Iya, itu kondisi kata kini, saya. heeh. Nah, kalau sudah ada himbauan dari pemerintah dan Heeh. majelis ulama yang lebih tinggi dari ngaji dari kita, Heeh. kita ikut nih. Itu ada dalilnya tuh. Ada dalilnya, mungkin kan bukan cuma-cuma dia buat. Nah, dalilnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul Heeh. wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Wahai orang-orang yang beriman, nah, taatilah kamu, patuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah. Atiullah dulu. hati Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Apa yang ada diperintahkan oleh Allah di dalam Quran tadi? Iya. Atiullah. Wa atiur rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Patuhi. Patuhi tuh ya. Iya. Wa ulil amri minkum. Sudah tuh kalau pemerintah patuh pemerintah. Kita punya pemerintah. Pemerintah. Karena- iya, Pemerintah seperti apa tuh? Nah, kalau kita kan presiden. Iya. Dia Presiden. presiden. Sudah tuh di Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama, Harus dipatuhi tuh. dipatuhi. Orang yang di sana bukan seperti kita ilmunya. Coba Iya, kita iya. lihat ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa itu bukan ulama seperti kita. Seperti saya lah, saya Iya. tidak paham tuh. Nah, asalkan lurus iya, kaidahnya saya, tuh. kalau saya dengar Ah, ah. di situ yang lebih tinggi dari ilmu daripada saya ikuti. Ikuti tuh ya. Iya. Nah masalah, wah kalau macam tuh kita dah ada Sembahyang dah ada ngikut apa? perintah Allah. Perintah Allah. Iya. Sedangkan masjid harus dimakmurkan. Iya. Dia dah ada nyuruh nutup masjid. Heeh. Dia dah ada untuk ibadah. Ibadahlah selama masalah wabah kok jangan terlalu banyak. Banyak. Dan Nah. saya juga dapat pandangan bahwa kalau Tuhan tuh menyuruh umat itu untuk sujud dimanapun, bahwa muka bumi ke masjid juga tuh ya. Nah, iya. Iya.
Jadi apa Di mana, katanya? Pak? Saya dengar di penjelasan dari Masjidil Ulama. Iya. Tiap waktu tetap kamu kumandangkan azan. Azan. Nah, supaya orang tahu basokan ini waktu sholat. Sholat. Nah, supaya orang yang ibadah di rumah mendengar sudah sampai waktu. Sudah tuh setelah sholat, silakanlah sholat berapa yang jelaskan dari fatwa MUI tadi. Iya tuh. Tidak ada dia nyebut orang 50, orang 60, udah. Cukup kata dia barbot masjid, Mabuk masjid, imamnya, ya. bilalnya, apa 4, apa 5, cukup. Sudah Cukup. zikir di situ, harus doanya dijelaskan supaya orang di rumah dengar. Iya tuh. Nah, doanya itu juga. Nah, jadi yang dia mau harus dengar. Saya dengar fatwa ada. Iya fatwa. Ulama. Karena ya tingkat keilmuannya pun lebih Lebih itu, tinggi. makanya dia duduk di sana. Iya tuh. Nah, Jadi kalau kita ngambil selek kali lewat belajar kita pertama tadi, iya. ya, itu jadi masalah. Banyak tumpang tindih Tumpang jadi tindih. iya ngambilnya nyomot siko dikit Iya. tuh ya. Kebanyakan kitab tak boleh juga kan harus tamatkan Nah, sekok kitab banyak dulu tuh. kitab, banyak guru. Banyak kitab banyak guru tuh. Iya. Jangan kita belajar di kitab. Kalau banyak kitab nyomot dikit-dikit tak betul juga jadi. Jadi kita belajar Heeh. harus ada belajar ke guru ada kitabnya. Ada kitabnya. Oh, tuh. jangan kita belajar di guru tambah kitab. Oh. Sudah itu latar belakang guru pun harus diteliti juga kan tuh. Sudah tuh sekok lagi. Heeh. Ada. Kita nuntun ilmu Iya. tanpa guru, Iya, di dalamnya ada sesuatu yang kurang baik. baik tuh ya. Apapun kalau kita belajar tanpa guru, Heeh. di situ ada yang Ada- masuk kita seperti setan. Ada yang timpang tuh. Iya. Nah, contoh Iya tuh. kita baca misalnya kitab kunci ibadah. Mm. Contoh itu masalah azan deh. Kalau kita tidak belajar di situ mereka yang 2 kali. Iya 2 kali tuh ya. Kalau orang Allah Akbar 2 kali. iya tuh. Nah itu contoh. Itu mah coba dulu guru tak ada. Tak ada guru. Ujung-ujungnya Allahu Akbar 2 2 kali. kali. Iya tuh. Iya tuh. Jadi Iya kalau tak ada guru tadinya langsung maksud 2 kali itu kau baca dia 2 kali. 2 kali. Iya Nah tuh. itu contohnya. Nah itu contoh kalau kita berguru. Nah, lanjut lagi tuh. Kau kan lah saya ya Itu masalah fikih. iya yang masalah pertama pikir dapatlah sedikit pemahaman tuh ya Iya. seputar pandangan masyarakat. Tapi intinya tuh bagaimana kita untuk belajar dan mengkaji sesuatu tuh kan tuh. Dikaji lebih dalam tentang pemahaman itu tuh ya. Ya, kalau tentang pemahaman itu carilah orang yang kira Ah, bisa memberikan memberi ilmu. pengetahuan. Iya, iya. Nah, terus tuh ada lagi pandangan di tengah masyarakat kok dalam bahasa bid'ah itu tuh. Misalkan Boleh nanti beda. Iko pakai HP bid'ah, ulama pakai HP bid'ah. Nah, yang sebenarnya tuh kata bid'ah tuh yang diterapkan tuh untuk hal yang apa tuh? Nah, itu. Bid'ah itu tuh. Saya kan pengen tahu tuh. Karena sering juga buka HP tiba-tiba muncul status bid'ah. Nah, saya cari-cari. Mungkin Datuk bisa jelaskan. Sebenarnya bid'ah itu Mm-mm. yang cerita bid'ah katanya yang tidak ada dibuat oleh Nabi. Tidak ada yang dijelaskan oleh Nabi bid'ah. Iya. Ya. Kita ambil contoh be. Kalau kita nak ngikut Nabi, nak pakai Nabi, yang kita pakai gamis, Iya, pakai sorban. pakai sorban. Nah, kalau macam kau pakai kau bid'ah kau. Bid'ah. Tidak dong, Enggak ada. makanya kau. Enggak ada pakai lepis tuh ya. Nah, Nah, itu nanti kata bid'ah. Ikan juga bid'ah kok. bid'ah. Jadi bid'ah tu ada dolala, ada hasanah. Yang macam kau hasanah. Hasanah. Iya baik. Berarti bid'ah dibagi sebenarnya. Iya, bagi. Ada dolala, sesat, sesat, ada yang hasanah. hasanah. Ya itu tadi contoh. Kata Nabi kalau kau nak belajar, Mm-mm. harus ada guru. Iya. Kalau tidak ada guru itu tadi dolala jadi ya sesat. Tapi di Islam memang ada yang Nabi yang enggak juga- boleh itu tuh. Iya, Nabi juga pakai guru. Pakai guru. Jibril. Berarti ketika yang menjadi perdebatan tuh yang
apa tadi bid'ahnya yang hasanah itu jadi perdebatan, ada yang anggap itu masih mempertahankan iko berdosa segala macam. Iya, nah itu banyak. Banyak, dulu. iya. Nah, jadi kalau kita balik ke ijma ulama, kalau kita balik ke kitab pakai ijma tadi kita kan pakai 4. Kalau kita pakai 4 hukum. 4 hukum. Al-Quran, ya, hadis, ijma, kias. Yang kias kok ya termasuk di adan tadi kias. Kias ya. Iya. Kalau tidak ada pakai kias, tidak bisa mendirikan. Ada kiasan di adat tadi. Maka katanya adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi maka kita pakai 4, Al-Quran, hadis, ijma, kias. Jadi dari kias ke tadi ke ijma, dari ijma ke hadis, ya jadi ke Al-Quran. Berarti ada runutannya untuk memperdalam itu. Oke. Ini 4. 4. Jadi orang berpandangan di kias tadi lah, bisa dia hukum misalnya hukum adat macam kau. Apalagi kalau kita kembali kepada hukum Islamian. Mungkin di situ apa tak paham ya tentang hukum Islam ya. Hukum Islam ya. Kalau hukum Islam kok jangan salah-salah, di dalam Islam kok ada hukum Islam namanya bukan hukum pidananya. Hukum dalam ibadah. Ibadah, iya. Hukum Islam juga namanya wajib, sunnah, makruh, haram. Hukum Islam juga hukum dalam kita beribadah. Hukum pidana apa? Dan Quran adalah kan kisos. Itu Islamnya. Nah, berarti untuk bercakap mengenai hukum itu harus dirunut dulu. Iya, dah ada sekali. Dak bisa digabungkan itu. Misalkan di ibadah ya ikut tuntunannya. Di pidananya kisos, sudah tuh munakahat segala macam. Nah, sama kita baca Quran. Di Quran ada juga hukum. Ada hukum juga tuh. Tapi hukumnya hukum apa? Tentang belajar Quran. Baca Quran. Kemana hukum itu balik? Iya. Ilmu tajwid. Maka disebutnya ada ini hukumnya bacaannya ikhfa, ada idgham, ada izhar, ada hukum juga. Ini kalimat hukum itu beda, tidak beda. Terus Islam pun mempermudah. Nah, iya. Tidak ada susah. Nah, sama lah kita tadi. Iya. Tidak ada susah. Oke, terima kasih banyak. Mungkin di akhir segmen nih, Kos. Nah, saya minta saran dari Datuk. Karena kami kaum muda-muda di komunitas untuk bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang kita perbaiki tentang ibadah kita yang pertama yaitu sholat. Sholat telah kita perbaiki. Nah, jadi untuk memperbaiki itu harus kita belajar kan, mana yang kita kurang paham kita tanya tuh ya. Nah, sebab Islam tuh yang banyak yang dapatnya dari pertanyaan, dari bertanya itu lah. Iya Kak. Nah, kalau kita bertanya tidak akan dapat. Ya. Nah, jadi harus kita baik. Kalau misalnya dulu kita senayangnya bolong-bolong, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Nah, tiangnya harus dikuatkan dulu. Nah, jadi masalah sholat kok yang pertama kali dihisap. Oh, sholat yang pertama kali dihisap. Apabila sholatnya bagus, amal yang banyak ikut. Itu yang dicek dulu ya. Makanya dikata ada yang katanya ada orang semayang ya. Puasa dah. Ada puasa semayang dah. Macam mana tuh? Berarti dua-dua belum sempurna lu. Berarti harus sempurna kan? Sempurna. Iya. Nah, itulah kelimanya. Kalau dia memang sempurna sholat dia enak gini dalam puasa. Dan ketakwaan kita makin kuat tuh ya. Oke, terima kasih banyak tuh sudah bisa berbagi di program Ngotas spesial Ramadan itu. Semoga bermanfaat dan untuk kanti-kanti di rumah, bila video Iko Bapak Eda bisa di-share ke kawan-kawan untuk menjadi dakwah kita, meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, Dok. Lagi burung balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.